Pemerintah itu mau ngeluarin pakai duitnya sendiri, pakai kantong sendiri, pakai Iya. APBN, atau mendorong regulasi. Kalau pakai kantong sendiri, ya maksain kayak sekarang. KDMP, manajer digaji. Itu Ya dia. kan? Memang digajinya pakai duit koperasi. Tapi duit koperasi duit siapa modalnya? Duit dana desa. Dana desa duitnya dari mana? Dari APBN lagi sama. Itu bagus gitu, itu bagus. Bagian dari job creation kan janjinya 19 juta lapangan kerja kan. Nah, jadi ya nggak apa-apa itu. Tapi kan artinya ngeluarin duit dari kantongnya sendiri dari APBN. Sebenarnya pemerintah ini kan cukup dengan regulasi mendorong dunia usaha itu bisa lebih tumbuh. Jadi nggak harus ngeluarin duitnya, nanti private sector. Makanya Pak Menteri Keuangan itu menyampaikan, kalau pertumbuhan ekonomi ingin sustain di atas 6%, itu nggak bisa hanya mengandalkan government spending. Government spending kayak tadi, hire KDMP, manajer, apalagi pelatihan lagi. Pelatihan satu orang 45 juta saya lihat tuh, Masya Allah. Tembak-tembakan lagi. Ya masing-masing kan punya ini ya, punya goalsnya masing-masing. Bukan itu yang saya soroti. Tapi angka 45 juta buat pelatihan itu worth it atau enggak gitu. Karena kan ya itu katakan judulnya buat empowering human resources, empowering SDM ya, boleh tapi relevan atau enggak gitu. Iya, langkah-langkahnya seperti apa apalagi ya. Sekarang dikaji lagi kan bahwa itu akan ganti konsep lagi kan. Saya baca-baca itu ya, baca-baca konsepnya kan ganti. Artinya uang 45 juta per orang itu kan buat trial and error gitu. Tapi kalau filosofinya buat empowering human resources bagus. Tinggal itu relevan nggak dengan manajer KDMP. Kembali ke tadi. Pemerintah harus ngeluarin dari kantongnya sendiri. Itu kan bleeding. Kita tuh 3.850 triliun, 600 triliun udah utang loh itu. Seharusnya pemerintah itu cukup mendorong regulasi aja. Jadi private sector yang main gitu. Atau misalnya lewat Danantara juga udah cukup bagus kok sekarang polanya ya, dengan satu pintu itu akan luar biasa ke depannya. Tapi kan sekarang ini masa transisi nih Mas Momo. Masa transisi dari sisi epicentrum politik maupun epicentrum ekonomi. Dan perkiraan saya memang ya 1,5 sampai 2 tahun itu akan ada fluktuasi. Tapi once kita bisa stabil, bagus. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai strategi, kalau memang dari sisi kebijakan yang akan dikeluarkan untuk bisa menggerakkan aktivitas ekonomi yang baik dari sisi dunia usaha begitu dibandingkan dengan tadi memberikan dari uang sendiri. Tapi kan lebih cepetan yang mana? Ini yang jadi pilihan sulit dari pemerintah kan. Kalau di tahun 2026 ini tinggal tersisa beberapa bulan lagi. Sementara kalau kita lewat kebijakan menggerakkan sektor usaha ini kan takes time. Nah ini gimana? Ada beberapa domain yang sensitifnya bukan cuma sekedar di regulator, tapi kan resisten di tingkat masyarakat. Contoh, coba kalau tanya, setuju nggak dengan bansos? Ini kan kita sulit menjawab. Kalau kita bilang nggak setuju, nanti dipikir nggak pro dengan orang miskin. Tapi kalau dibilang kita setuju, mau sampai kapan? Bahwa itu kan sebenarnya nggak jangka panjang gitu. Cuma dikasih. Bahkan saya pernah ngobrol dengan beberapa rekan yang dia kerja hanya UMR. Sekarang kan masih mending kerja UMR ya. Ada misalnya guru honorer itu guru honorer lah ya, yang belum jadi PNS itu. Saya pernah diskusi berapa gajinya. Sebulan 500.000, 1 juta misalnya ya. Kemudian karena dia dianggap udah kerja, dianggap udah punya penghasilan, kemudian ada orang yang dapat bansos nggak ngapain dapat duit terus gitu. Dari provinsi dapat, dari nasional kadang-kadang dapat. Menurut saya sih nggak mendidik secara subjektif. Artinya kan kemudian kita harus berpikir bagaimana uang yang digelontorin ke masyarakat itu punya nilai produksi gitu loh, punya nilai tambah. Jadi ibarat itu dikasihnya itu kail, bukan ikan. Tapi kan kita nggak bisa berbicara jangka pendek nih bahwa sekarang mereka butuh. Tapi kan itu narasi yang sama dari tahun lalu. Narasi yang sama dari 2 tahun yang lalu. Narasi yang sama dari 5 tahun yang lalu. Bahkan kita 2019 ketika berbicara nawacita, dulu namanya nawacita. Sekarang Astacita. Dulu nawacita periode kedua, judul pertama dari nawacita kan 10. Nomor 1 itu saya masih ingat betul. Peningkatan kualitas sumber daya manusia gitu. Sekarang udah meningkat atau belum? Kan harus ada kajian secara kuantitatif maupun kualitatif. Betul. Nah, evaluasinya ya. Sekarang bagaimana kalau kembali ke tadi untuk menjaga daya beli? Bansos dibutuhkan, tapi harus ada program terukur. Misalnya bansos itu maksimal hanya waktu 3 tahun. Atau maksimal 2 tahun. Ini hanya untuk bansos yang benar-benar ngasih duit gitu. Tapi setelah itu harus ada program. Sebenarnya contoh program magang itu bagus. Karena kan contoh nih Mas Pras, begitu kita lulus, mau kerja ditanya pengalaman. Betul. Justru kita kerja juga sambil mencari pengalaman. Jadi tantangan tersendiri tuh buat lulusan baru tuh. Dunia usaha mau menggaji orang fresh graduate mikir-mikir ya kan. Tapi kalau ada jalan tengah nih. Kalau perlu bahkan gini, semester 6 orang sebelum lulus, orang dikasih kerja. Betul. Gitu. Karena orang masih kuliah kayak internship gitu loh. Yang gaji pemerintah. Tapi kalau masih internship kan cukup murah. Jangan usah UMR deh. Misalnya cukup 1 juta atau 2 juta sebulan. Kan relatif cukup. Tapi kan itu equal dengan pengalaman. Ya kan misalnya kerja di tempatnya Mas Pras, ya kan Mas Momo atau di sini kan itu bisa bagian internship kan. Yang gaji pemerintah misalnya.
Jadi everybody happy. Private sektornya oke karena ada SDM, tapi digaji oleh pemerintah. Dan SDM-nya masyarakat itu seneng karena mereka punya pengalaman digaji juga oleh pemerintah. Betul. Jadi bahkan saya mengusulkan, ini jangan untuk orang yang udah lulus kuliah, orang yang baru mau lulus dikasih insentif untuk kerja juga. Yang gaji pemerintah dan cukup efisien kan. Orang namanya masih kuliah kan cukup lebih murah gitu. Nah ini yang saya maksud itu berbicara ngasih kail gitu loh. Jadi jangan semuanya bansos, apalagi menjelang pemilu lagi kan repot lagi. Harus jadi politik lah. Tapi poinnya adalah kita concern dengan namanya daya beli masyarakat, Mas Momo. Bahwa Apindo ini kan fokus dengan namanya job creation. Bahkan bukan cuma job creation, kita good job creation, quality job creation. Kita ingin yang berkualitas, SDM kita ingin naik. Karena kan sementara 30% kita baru lulusan SD. Kita pengen bagaimana ditingkatkan gitu ya. Lebih banyak S1, S2. Sekarang S2 juga masih kecil lah di bawah. Sangat kecil. S3 juga sangat kecil banget ya. Kecil. Jadi harapan kita ada ya peningkatan kualitas SDM. Oke. Kira-kira begitu. Ini menarik tadi kan sempat disebutkan juga kan butuh regulasi nih untuk menekankan lebih dalam lagi nih langkah-langkah yang perlu dilakukan kepada dunia usaha terhadap masyarakat. Kira-kira regulasi yang dibutuhkan pemerintah kayaknya apalagi nih? Penasaran nih. Sebelum ke regulasi apa aja gini loh. Teori Keynes sudah bilang bahwa dunia usaha itu tidak bisa berjalan alamiah. Harus dibutuhkan regulasi dan intervensi dari pemerintah untuk bisa mendorong ekonomi itu ke arah yang diinginkan oleh tujuan ekonomi domestik. Kalau enggak ya kapitalis banget lah. Ntar harta 50 orang terkaya setara dengan 50 juta orang yang ada. Kan kira-kira gitu. Kan itu yang ada nih. Itu potret kita yang ada sekarang itu kan. Iya betul. Nah jadi poinnya harus ada regulasi yang jelas nih. Kalau tanya regulasi apa? Ya kalau istilah Mas Pras tadi bauran kebijakan tadi. Fiskalnya harus jelas. Fiskal itu kan sebenarnya biaya tanggung renteng. Orang bayar pajak. Orang punya penghasilan kecil ya bayar kecil. Orang punya penghasilan gede ya bayar gede. Kan prinsipnya itu sebenarnya. Jadi harus ada fiskal yang berkeadilan. Kemudian adanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter kita kan ini kan kondisi per sekarang. Dengan segala keterbatasan yang ada. Itu kan belum terlalu pro dengan pertumbuhan. Belum terlalu pro dengan sektor padat karya. Nyatanya, simple. Kita by data aja. Nggak usah berdebat kusir gitu. By data aja. Kalau kita lihat clustering yang dapat kredit, kalau kita bagi 7 cluster gampangannya ya, 2 cluster terbawah itu adalah sektor yang paling padat karya. Berarti kan sebenarnya yang gak ada insentif pas gitu, yang tepat sasaran belum tepat sasaran lah gitu. Itu berbicara moneter. Terus kebijakan sektorial yang lain juga banyak. Contoh, perizinan kita itu masih susah loh Mas Momo. Kita bandingkan contoh, untuk menunggu keputusan pengadilan kita masih butuh waktu 150 hari. Negara lain udah di bawah 7 hari. Terus perizinan untuk membuat perusahaan asing negara lain yang the best itu udah 1 hari, di kita masih butuh waktu 2 bulan misalnya. Jadi jauh ya. Iya, jadi kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian itu membutuhkan terobosan gitu loh bahwa harus ada. Ini kan sekarang udah zamannya digitalisasi, udah jangan digitalisasi ketemu orang lagi. Gampangnya gini deh. Kita ini KTP-nya masih suruh fotokopi KTP. Padahal udah digital. Itu kan heran ya. Contoh kita udah punya SIM nih. Kita ditilang di jalan ditanya SIM punya atau enggak. Ya kan yang nebitin SIM harusnya lebih tahu dong kita punya SIM atau enggak. Dengan nunjukin aja ini kita nih tinggal masa cuma gara-gara enggak punya SIM kita dianggap enggak bawa SIM dianggap enggak punya SIM misalnya. Ini kan kita udah zamannya digitalisasi bos gitu loh maksudnya. Betul. Sekarang bayar aja kita udah cukup pakai kris ya kan. Sekarang saya nggak tahu ATM saya ada di mana. Saya hampir nggak pernah bawa ATM lagi.